Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Foni Amanda, NIM 203430028. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fully defined DFA dan konversi NFA ke DFA. Yang pertama adalah fully defined DFA. Untuk DFA sendiri harus ada satu initial state atau string masukan yang harus sampai kepada final state sebagai output. Kemudian untuk setiap state hanya boleh ada satu transisi yang meninggalkan state tersebut untuk setiap satu simbol alfabet. Jadi tidak boleh ada transisi yang berulang. Selanjutnya, DFA juga dapat menerima string kosong dan akan diterima atau di-accept. Dan untuk fully defined sendiri, berarti setiap state harus dapat mendefinisikan secara pasti kemungkinan simbol alfabet yang muncul demi menghindari no transition, di mana setiap state tidak boleh diabaikan, harus ada setidaknya satu atau aturan transisi yang diberikan kepadanya. Kemudian konversi NFA ke DFA. Seperti dapat dilihat berikut adalah contoh diagram NFA di mana state adalah key 0 dan key 1, kemudian input adalah 0 dan 1. Cara langkah pertama yang dapat kita lakukan agar berubah ke DFA, yang pertama adalah membuat tabel transisi, di mana untuk key 0, apabila dia berikan input 0, dia akan menuju kepada key 0 dirinya sendiri, dan menuju kepada final state atau key 1 dibuatkan himpunan. Kemudian apabila key 0 mendapatkan input 1, dia akan menuju kepada langsung kepada key 1. Kemudian untuk key 1, apabila diberikan inputan 0 karena tidak ada pada aturan transisi ini, diagram ini, maka dia akan menuju kepada state kosong, buatkan kosong. Dan apabila dia diberikan inputan 1, maka dia akan menuju ke key 0 dan menuju kepada dirinya sendiri, diberikan himpunan key 0. Selanjutnya adalah kita dapat membuat diagram transisi dari tabel transisi sebelumnya, di mana caranya adalah sama seperti diagram sebelumnya, namun bukan nama dari state yang dibuatkan di sini, tapi himpunan dari state tersebut. Kita dapat mulai dari awal, di mana start state adalah key 0, buatkan himpunan key. Selanjutnya key 0 kita ambil kembali dari tabel sebelumnya. Jadi apabila key 0 mendapat input 0, dia akan ke key 0, himpunan key 0 key 1, dan apabila mendapatkan input 1, dia akan ke himpunan key 1. Dibuatkan aturan transisi 1 dan 0 dan masing-masing state hasilnya. Kemudian kita akan menelusuri dari key 1. Karena key 1 sudah terbentuk dari aturan transisi key 0 sebelumnya, sudah terbentuk ini, key 1 hanya perlu menyambungkan kembali gitu. Hanya perlu menyambungkan aturan transisi menuju state baru berikutnya. Tidak perlu dibuat state key 1 baru gitu. Jadi yang pertama, jika kita lihat pada tabel sebelumnya, jika key 1 mendapatkan input 0, maka dia akan menuju ke state kosong, baru dibuatkan state baru, state kosong, kemudian aturan transisi 0. Kemudian apabila key 1 mendapatkan input 1, aturan transisinya adalah 1, dan state-nya adalah key 0 dan key 1, yang kebetulan sama dengan key 0 apabila mendapatkan inputan 0. Karena dari itu aturan transisi 1 hanya perlu diluruskan ke bawah gitu. Jadi hanya perlu menuju kepada state key 0 himpunan key 0 key 1 yang sudah ada sebelumnya. Tidak perlu membuat state baru. Kemudian untuk key 0 dan key 1 merupakan gabungan dari state key 0 dan state key 1. Hukum sebelumnya tidak boleh ada state yang terbengkalai atau terabaikan. Jadi harus dipikirkan bagaimana caranya apabila key 0 dan key 1 ini diberikan input 0 dan 1. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melihat state key 0 dan state key 1 pada tabel transisi sebelumnya. Apabila key 0 mendapatkan input 0, maka dia akan menuju kepada key 0 dan 1. Sedangkan apabila key 1 mendapatkan inputan 0, maka dia akan menuju state kosong. Karena hasilnya ada key 0 dan key 1, maka state hasil apabila himpunan key 0 dan key 1 diberikan input akan menuju kepada dirinya sendiri gitu. Sama seperti sama seperti key 0 dan state key 0 apabila diberikan input 1, dia akan menuju ke key 1, sedangkan state key 1 apabila mendapatkan input 1, dia akan menuju ke himpunan key 0 key 1. Karena sama-sama memiliki key 0 dan key 1 dalam kedua hasilnya, maka untuk inputan 1, dia akan kembali kepada dirinya sendiri lagi. Jadi himpunan key 0 dan key 1 untuk jika diberikan input 0 dan 1 sama-sama akan kembali kepada dirinya sendiri. Hal ini juga berlaku untuk state kosong, di mana state kosong juga harus diberikan aturan transisi, walaupun itu adalah state kosong, karena itu dia juga dianggap state. Jadi untuk state kosong sama caranya dengan sebelumnya, pikirkan bagaimana agar dia dapat diberikan input dan dapat memberikan hasil. Namun untuk hukumnya sendiri, state kosong apapun di inputnya, dia akan menjadi hasilnya akan menjadi state kosong. Itu dia akan kembali kepada dirinya. Dan beginilah bentukan dari DFA yang dapat kita bentuk dari NFA sebelumnya. Lihat tidak ada transisi yang berulang. Sekian dari saya. Ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.